ayat 105. Apa katanya? Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi difirmankan untuk diberikan kepada bangsa lain di luar Bani Israel? Di mana itu saya bisa baca? Kelihatannya kamu tidak belajar sejarah cuma. Saya nggak butuh sejarah. Firman itu, Tuhan. Saya tanya firman dulu. Tuhan. Nuh itu orang Yahudi bukan? Tuhan. Sebentar, Nuh. Firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa firman itu dipersembahkan untuk bangsa asing. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Aja memaknai kitabnya Yahudi seperti itu. Aduh, gila benar ini. Halo, semangat siang. Ini pastor lagi nih, pastor. Sama aja juga ini 1 2 3 ini. Penyakitnya sama. Halo, semangat siang. Anda tadi sudah mendengarkan pastinya Pak Pastor. Bisa nggak setelah ini kita minta dari Anda sebagai tokoh dari agama Katolik untuk membuktikan kepada orang banyak bahwa orang-orang Yahudi menghapus dosa dengan mempersembahkan anak manusia. Silakan. Orang-orang Yahudi menghapus dosa dengan darah manusia. Itu di mana? Orang-orang Yahudi kalau di dalam kitab perjanjian lama itu korban pengampunan itu dengan menumpahkan darah, karena itu konsep ibadah simbolik. Darah apa? Bukan hanya orang darah Yahudi. Orang? Darah orang atau darah manusia? Oke. Itu secara simbolik darah domba yang tak bercacat. Oke, berarti darah domba yang ya? tak bercacat, ya darah domba. Nah, karena mereka masih menantikan, mereka sedang menantikan juru selamat. Itu makanya dijanjikan kepada mereka melalui kitab nabi-nabi bahwa juru selamat itu akan datang. Dan dengan cara apa ketika dia datang? Untuk digerek. Ya, juru selamat itu, ibadah korban itu adalah gambaran. Ya, berarti adalah gambaran dari berarti menurut saudara, domba-domba, sapi-sapi, lembu-lembu itu juru selamat bagi Yahudi? Itu gambaran, itu simbol. Enggak gambaran simbolik. Orang Yahudi ketika karena mereka orang Yahudi ketika mereka menyembelih hewan kurban berupa sapi, apakah dosa mereka benar-benar dihapus? Sapi dipotong untuk dosa mereka. Yang menghapus dosa mereka ini adalah sapinya atau siapa?
Juru selamat yang akan datang. Itu iman. Mama. Enggak, orang Yahudi kan diperintahkan, Pak, imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Kan begitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sapi yang mereka persembahkan ini adalah juru selamat? Bukan, itu gambaran. Kok gambar? Mereka sedang menanti. Orang Yahudi itu sedang menanti. Orang Yahudi itu sedang menanti kedatangan juru selamat. Pertanyaannya, apabila mereka diperintahkan penebusan dosa, yaitu sapi, apa yang terjadi? Mereka menyembelih sapi. Pertanyaan saya, apakah dosa mereka ditebus dengan sapi yang mereka sembelih itu? Bukan sapinya yang menebus dosa mereka, tapi gambaran dosa iman mereka itu dihapus dengan darah sapi. Iman mereka yang menyelamatkan mereka, ritual pengampunan dosa. Darah di sana apakah menebus dosa mereka? Darah binatang Tidak katamu. Loh, Keluaran 29 imamat 4 jelas-jelas penebus dosa mereka adalah binatang. Iya, itu simbol. Anda mengatakan simbol, mereka tidak mengatakan simbol. Itu fakta. Mereka benar-benar mempersembahkan sapi, kok simbol? Nah, oke. Yang tidak mengatakan itu bukan simbol siapa? Rabi siapa? Lah, itu jelas sekali mereka lakukan, itu bukan simbol. Itu bukan simbol, Pak. Itu fakta. Mereka lakukan. Itu fakta. Anda membawa. Itu fakta. Maksudnya Anda membawa. Tadi kan yang mengatakan kan itu simbol siapa? Bahwa mereka. Yang mengatakan itu simbol siapa? Ya, bukti simbol itu sepanjang kitab Tanakh. Enggak, yang mengatakan itu simbol siapa? Yang akan datang. Yang mengatakan itu simbol ya, orang siapa? Yahudi kan Enggak, yang mengatakan bahwa itu simbol padahal mereka benar-benar melakukannya itu siapa? Ya, itu kan di dalam kitab Tanakh. Di mana di kitab Tanakh dikatakan simbol? Kepada mereka dijanjikan juru selamat itu, juru selamat akan datang. Penebus mereka akan datang. Saya tanya kepada Anda, siapa yang mengatakan itu simbol? Mana dalilnya? Kan gini. Kok sekarang? Yang kan mengatakan tadi, itu simbol siapa? Ya memang itu. Yang mengatakan itu simbol. Yang mengatakan itu misalnya, simbol siapa? Oke. Yohanes 1 ayat 29 misalnya. Di dalam Injil Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes itu orang Yahudi. Makanya tadi saya mengatakan yang mengatakan bahwa sapi, lembu, kambing yang mereka persembahkan untuk dosa mereka karena perintah Tuhan mereka, yang mengatakan itu simbol, itu siapa? Ya, salah satunya kita 9, Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Aduh, kupikir Tuhannya Yahudi, Pak, yang bilang. Berarti karangan aja. Kan dia orang Yahudi, dia menyampaikan, dia Yohanes Pembaptis itu adalah kitabnya Yahudi mengatakan itu enggak? Nah, sekarang kan Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Sekarang yang saya Juma kan bukan orang Yahudi. Bagaimana Juma yang bisa saya lebih tahu dari Yohanes Pembaptis? Ketika Anda mengatakan, Pak, ketika Anda mengatakan bahwasanya pengorbanan yang dilakukan oleh orang Yahudi berupa sapi, ya, kambing, domba, itu Anda katakan simbol, padahal itu kan benar-benar sebagai penebus dosa mereka. Benar enggak? Oh, enggak. Enggak ya? Karena orang Yahudi itu hidup dengan iman. Sekarang coba Anda baca. Jadi iman mereka yang menyelamatkan. Coba Anda baca imamat atau Keluaran 29. Keluaran 29 nomor 14. Keluaran 29
kelihatannya Benar-benar lah ini. memang Juma ini salah tafsir saja. Ya. Anda yang salah tafsir, Anda yang 29. seenak perut memahami Nah, kitabnya Yahudi. Sekarang orang Yahudi, kalau saudara tanya gini tadi, saudara tanya orang Yahudi, Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi, sedangkan Nggak ada Juma kan bukan urusan. orang Yahudi. Nah, Itu makanya tadi makanya saya tanya orang saya. Yahudi mana? Orang Yang Yahudi saya mana tanya yang itu, menolak? Yang saya Nah, sekarang tanya orang itu, Yahudi Pak. orang Yahudi mana yang menolak bahwa pengorbanan domba itu bukan simbol? Coba tunjukin. Nah, sekarang tolong tunjukkan kalau itu simbol doang. Justru Yohanes Iya, 1 makanya ayat 9 itu simbol, Pak. Saya tanya Iya. sama saudara, apakah Yesus benar-benar domba? Ya dia domba yang sesungguhnya, hakikat dari domba korban itu. Apa? Yesus domba? Iya. Berarti Yesus Makanya itu binatang? metafora. Iya, berarti Yesusnya yang metafora. Maka Nih. Yesusnya metafora. Yesusnya yang Kalimatnya kan metafora. jelas. Lihatlah, Karena Yesus itu lihatlah. bukan domba. Yang mana yang betul? Yesus Oke. domba, yang metafora atau domba beneran? Oke, jadi kalimatnya gini nih, saya ajarin kalimatnya. Yohanes menunjuk kepada Yesus Lihatlah. dan berkata, lihatlah Itulah anak domba Allah. Anak domba Nah, Allah. waktu Yohanes satu-satunya. menunjuk, waktu Yohanes menunjuk Pertanyaan Yesus. saya, yang mana yang Loh, simbolik saya di belum sini? menjawab. Enggak, Anda itu ngawur. Yang mana yang simbolik? Yesus atau domba beneran yang simbolik? Oke, saya jelaskan ya, kasih saya waktu 1 Iya. menit. Ya. Nah, Yohanes menunjuk Yesus. Yesus itu pada waktu ditunjuk, dia adalah Yesus dalam posisi manusia. Jadi ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah, yang ditunjuk itu bukan domba, tapi yang ditunjuk itu Yesus. Nah. Lalu domba Nah, Allah sekarang itu siapa? apakah itu domba beneran? Nah, makanya domba Allah itu metafora, domba yang dikorbankan orang-orang Yahudi. Metafora menurut saudara. Metafora atau domba beneran? Itu adalah Domba gambaran beneran metafora dari atau- Yesus Kristus. Jadi Yesuslah yang domba sesungguhnya gitu. Hah? Domba itu gambaran, makanya kan gini, Iya, kalimatnya itu domba coba lihat. gambaran, Yohanes, Yesus yang gambaran, Yesus yang gambaran, bukan domba. oh Yesus yang gambaran. Anda jangan dibalik. Kalimatnya kan jelas gini-gini. Coba dengarkan kalimat. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Nah, yang ditunjuk itu bukan domba, yang ditunjuk itu adalah Yesus. Tapi Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, itu domba Lihatlah beneran. anak domba Allah. Itu domba yang beneran. menghapus Yesus itu dosa domba dunia. beneran. Yesus itu domba beneran. Nah, waktu Yohanes menunjuk itu bukan menunjuk domba, menunjuk Yesus. Berarti yang mana domba beneran yang mana? Kata domba di situ beneran adalah yang metafora. Kata domba Nah, di situ adalah metafora. Berarti yang metafora siapa? Yesus atau domba yang dipersembahkan orang Yahudi? Nah, metafora itu dombanya. Domba itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Aduh, coba anda baca dulu deh. Apakah benar-benar ini Oke. Yesus binatang atau manusia? Yesus itu binatang Nah, atau saya bacakan. manusia? Yohanes 1 ayat 29. Nah, supaya jangan ini. Masa Yesus Yohanes dibilang 1, binatang, teman-teman? Oke. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus. Nah, ini Yohanes melihat Yesus, bukan melihat domba. Oke. Nah, melihat ini kan apa? Hanya orang gila Iya. yang tidak paham itu, Pak Pastor. Hanya orang gila yang nggak paham. Yang oke, saya jadi tanya gini. kepada Anda, dengar dulu. Yang mana yang metafora di sini sebenarnya? Yesus Gampang sebagai memahami. domba. Yesus sebagai domba, binatang, atau domba sebagai Yesus? Yang mana yang metafora di sana? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Nah, dari Yohanes 1 ayat 29 ini kan kata melihat. Yohanes tidak melihat domba. Yang Yohanes lihat itu Yesus. Jadi metaforanya mana? Selama ini kan yang mereka persembahkan domba beneran, Pak. Domba beneran yang mereka persembahkan. Hanya domba selama beneran, ini, Pak. domba yang dipersembahkan itu datanglah adalah Kristen, datanglah simbol. Kristen. Astagfirullahaladzim. Yang mana yang simbol? Ya, gimana? Orang Itu domba-domba simbol. beneran kok. Dombanya Yesus yang yang simbol. simbol karena dia bukan binatang. Ya Allah, dibolak-balik. Nah, sekarang saya tanya gini. Orang Yahudi itu sedang menanti kedatangan Mesias. Sampai sekarang kan Yudaisme masih menanti. Oke. Iya, betul. Kami juga Mereka imani mengorbankan itu. domba itu
Nah, mereka mengorbankan domba itu, itulah gambaran dari Mesias yang akan datang. Saya minta dalilnya. Gitu. Di mana di kitabnya Yahudi begitu? Mana dalilnya? Ngarang. Ya, Yohanes Pembaptis ini kan orang Yahudi. Di kitabnya Yahudi Yohanes tuyul Pembaptis yang berkata, kutanya. pada keesokan harinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di kitabnya Nanti Yahudi. saya kasih kitab Pak. Taurat. Ya, Silakan tunjukkan. Oke, di Silakan dalam kitab orang Yahudi dari Imamat ada 7 berapa? pasal yang bicara Ya, tentang silakan. simbol pengorbanan domba. Kok Imamat simbol? pasal 1. Dari mana Anda mengatakan Ayat simbol 1 sampai sementara 7. mereka benar-benar orang mempersembahkan benar-benar domba kok Iya. simbol pula kau bilang? Ya sekarang gini, mereka mempersembahkan itu tapi mereka sedang menanti. Enggak ada hubungannya Mereka dengan itu. menunggu. Enggak ada hubungannya ada persembahan hubungannya? domba dengan menanti Mesias. Loh. Emang Anda pikir, dengar. Emang Anda pikir bahwa yang mereka tunggu binatang apa? Ini orang sudah Makanya tua, terbalik, ini cara anak. berpikirmu terbalik. Cara Anda yang berpikirmu terbalik. memasukkan Kalau mereka tunggu pelajaran binatang, sesat mereka tidak ke korbankan dalam konsep binatang. agama orang. Sekarang Anda masuk di Keluaran 29 Bukan 14, agama baca dulu itu. orang. Agama Yahudi emang agamamu? Hah? Taurat itu kitabmu? Kalau ya, Taurat kitab kami. Dari mana? Coba kau tunjukkan legalitasmu menggunakan Taurat itu di mana? Oke. Taurat itu adalah firman Allah. Enggak, saya enggak tanya itu tuh. Yang saya tanya legalitasmu sebagai pastor menggunakan kitabnya Yahudi apa? Legalitasnya buktinya saya pakai ini. Ini saya pakai, Pencuri nggak ada itu yang komplain. namanya. Itu namanya perampok. Kalau Pencuri itu namanya. Itu yang pencuri menuduh namanya itu itu. yang, nah, ini Itu fitnah. yang mencuri kitabnya Sekarang kamu Yahudi. Nah, Itu mencuri sekarang kitabnya gini. orang Yahudi. Nah, lihat. Mana buktinya yang mencuri? mengklaim kitabnya orang. Sekarang Mana tunjukkan buktinya? Nah, sekarang ini tunjukkan kamu udah nuduh saya tunjukkan bertanya, mana legalitas. buktinya? Tunjukkan legalitas kitab Legalitas Taurat. ini. Mana legalitasnya? Legalitasnya kami pakai, tidak ada yang nuntut. Jadi Siapa begitu. yang nuntut? Orang punya Iya. kalau diambil nggak ada yang nuntut boleh gitu. Iya, dan memang ilegal punya kami, makanya tidak ada yang nuntut. Bagaimana mau dituntut sama yang punya? Wong itu cuma terjemahannya. Ya ini aslinya Kamu juga hanya ada di sini nih. kamu hanya mengambil Nggak usah terjemahan bodoh-bodohin kitabnya orang. Yahudi. Nah, kamu Sekarang nah, ini. sekarang Makanya saya tunjukkan bilang, kepada saya. kalau memang kami Tunjukkan mencuri, kepada saya. cuma- Dengar. Nah, sekarang dengar. gini, kalau kami mencuri, Dengarkan saya. Siapa yang menuduh kami? Dengarkan saya supaya kau waras. Dengarkan saya. Ada tidak di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu dipersembahkan untuk seluruh umat manusia? Jawab saya, silakan. Ada tidak? Ada Di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat atau kitab Tanakh itu difirmankan untuk seluruh manusia. Ada enggak? Ada? Nih, Iya. kok cungkil kalau ada. Ada, Itu firman tunjukkan. Allah. Tunjukkan kepada Itu saya. firman Allah. Nih kok cungkil. Mana Mazmur dalilnya 100. bahwa Oke. 100 apa? Mazmur 119 ayat 105. Apa katanya? Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Tuhan Yang saya berfirman kepada tanya, manusia. di mana kitabnya Yahudi difirmankan untuk diberikan kepada bangsa lain di luar Bani Israel? Di mana itu saya bisa baca? Kelihatannya kamu tidak belajar sejarah cuma. Saya nggak butuh sejarah. Orang Yahudi Firman itu. Tuhan. Saya tanya Firman dulu. Tuhan. Nuh itu orang Yahudi Firman bukan? Tuhan. Sebentar, Nuh. Firman Oke. Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa firman itu dipersembahkan untuk bangsa asing. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Kok aduh? Jangan kau Kamu tanya, nggak paham jangan kau sejarah? tanya. Jangan kau tanya. Oh. Tunjukkan aja dalilnya. Oke. Contoh, saya kasih dalil. Tunggu, saya kasih dalil. Bantah dalil saya. Silakan, Mazmur silakan. 147 nomor 19 nomor 20. Dengar dulu. Firman yang aku Kamu berikan kutip kepada ayat saya Yakub. ini. Kamu kutip ayat saya. Oke, silakan. Ayat saya Silakan. gimana? Maksudnya Ya, apa? saya sering pakai ini ayat. Begini, sebelum saya lemparkan kau ke neraka, dengarkan. Mazmur 147 19 20. Firmanku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Ayo, bantah dalil itu, silakan.
Di mana kitabnya Yahudi dipersembahkan untuk bangsa asing kayak kalian? Tunjukkan. Saya butuh dalil. Saya butuh dalil. Jadi gini, tadi kan ada nama Yakub di situ. Nah, Nuh itu bukan orang Israel. Aduh, Nuh itu bukan orang saya Israel. minta Tuhan berfirman dalil. kepada Nuh. Ya, Saya minta Tuhan dalil ngomong sama Nuh. berbicara aturan yang datang kepada Iya. Yakub dan aturan yang diberikan kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 33, Iya. ulangan 5 itu adalah milik kepunyaan Bani Iya. Yakub. Nah, sekarang Anda bukan Bani Yakub. Iya. Tolong tunjukkan Iya. kepada Tapi saya anak saya. Adam. Oke, saya Tidak anak Adam. ada, tidak ada di dalam kitabnya Loh, masa Yahudi kan saya bukan diwahyukan. Ya anak Adam. Kejadian kan bicara tentang Adam, Nuh. Kitab yang diceritakan di sini, Kongkong. Loh, kitabnya yang kan kita- kitab Kejadian bicara tentang Nuh. Tapi kitab itu ditujukan kepada siapa? Ya kepada umatnya. Oh, siapa umatnya? Iya. Nabi Musa. Siapa umat umatnya yang Nabi Musa? percaya kepada Siapa umatnya Bukan Nabi hanya- Musa? Bukan hanya Musa, umat Udah kau Allah. kau turun, bodong kau memang. Makanya gitu tak. Kan babi. Dada otakmu. Nih. Apaan tuh? Sudah tokoh agama, pastor lagi. Udah 2 pastor kita lipat hari ini, teman-teman. Kita lipat, kita karungin. Penipu. Saya kasih kesempatan berulang-ulang. Apa jawabannya? Tapi kan saya anak Adam. Kau dekat di sini, ku lempar pot bunga. Jidat lebar, otak nggak ada. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.